Kajian penulis terhadap hukum filsafat dan teori hukum. Filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi rasional, kritis dan radikal mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan. Refleksi rasional merupakan perlindungan ilmiah yang tidak bersandar pada rasio atau akal dan penalaran. Filsafat merupakan seni bertanya, mempertanyakan apapun tanpa tabu, mempertanyakan tentang apa yang ada maupun yang mungkin ada, sehingga filsafat kerap juga disebut berpikir secara spekulatif. Pertanyaan yang diajukan filsafat memiliki ciri khas yang mendalam atau radikal. Kedalaman pertanyaan inilah yang menjadi distingsi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dengan jelas merumuskan dan menentukan apa yang hendak dikaji, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana pula nilai kegunaannya. Tiga elemen ini merupakan hal yang mendasar bangunan ilmu pengetahuan. Pada kaitannya dengan filsafat ilmu, dianya merupakan kajian yang mendalam secara filosofis mengenai apa yang menjadi dasar-dasar ilmu. Oleh karenanya, pengetahuan ilmiah bertujuan untuk menemukan kerangka konseptual berbagai aspek yang dapat mempermudah manusia menyelesaikan masalah kehidupan. Latar belakang masalah. Menurut Ufran, hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan, akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dengan pemaknaan yang luas dan tajam, keluasaan dan ketajaman pemaknaan hukum progresif bahkan lebih dari apa yang dikembangkan dalam sosiologika jurisprudens, namun mencakup pula aspek psikologis dan filosofis. Realitas hukum di Indonesia yang masih bersifat sentralistik, formalistik, represif, dan status quo telah banyak mengundang kritik dari para pakar dan sekaligus memunculkan suatu gagasan baru untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti apa yang sering diperkenalkan oleh Sacipto Raharjo dengan ilmu hukum yang progresifnya, yaitu yang meletakkan hukum untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk hukum dan logika hukum seperti dalam ilmu hukum praktis. Pengertian hukum progresif ini kiranya tidak berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick yang dinamakan dengan hukum responsif, yaitu hukum yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial. Gagasan mengusung pembangunan hukum nasional yang progresif sebetulnya bertolak dari keprihatinan bahwa ilmu hukum praktis lebih menekankan paradigma peraturan, ketertiban, dan kepastian hukum yang ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraan manusia sendiri. Sacipto mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada ilmu hukum yang praktis yang menggunakan paradigma peraturan, sedang ilmu hukum progresif memakai paradigma manusia. Penerimaan paradigma manusia tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku. Rumusan masalah berdasarkan uraian dari latar belakang
identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penelitian dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah penerapan filsafat dan teori hukum di Indonesia? 2. Bagaimanakah efektivitas penerapan filsafat dan teori hukum di Indonesia? Metode penelitian. Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian merupakan upaya-upaya untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan komprehensif. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, teori efektivitas hukum oleh Suryano Sukamto. Teori efektivitas hukum. Efektivitas mengandung arti keefektivitasan, pengaruh, efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektivitasan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik, yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Derajat dari efektivitas hukum menurut Suryano Sukamto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Kedua, teori hukum progresif oleh Sacipto Raharjo. Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedangkan ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Di sinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif lebih bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada, melainkan bersifat kritis. Realitas hukum di Indonesia yang masih bersifat sentralistik, formalistik, dan represif dan status quo telah banyak mengundang kritik dari para pakar dan sekaligus memunculkan suatu gagasan baru untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti apa yang sering diperkenalkan oleh Sacipto Raharjo dengan ilmu hukum progresifnya, yaitu yang meletakkan hukum untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk hukum dan logika hukum seperti dalam ilmu hukum praktis. Hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam penegakan hukum, sebab menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Ketiga, teori hukum integratif oleh Ramli Atmasasmita. Jika dihubungkan dengan pembedaan antara deskriptif legal theory dan normatif legal theory, maka teori hukum integratif termasuk kepada teori hukum kedua. Aplikasi teori hukum integratif tidak mudah, memerlukan pemahaman yang paripurna dari kalangan penegak hukum, karena sampai saat ini teori hukum integratif masih sebatas hasil pengamatan dan kajian teoretik. Bagaimana menerjemahkan ke dalam praktik perlu dilakukan sosialisasi dan pengaku formal dalam bentuk politik hukum nasional, baik di dalam perundang-undangan pidana maupun dalam putusan pengadilan. Perkembangan teori hukum Indonesia sampai saat ini telah menghasilkan apa yang saya sebut dengan
tripartite character of social and moral engineering, yaitu perpaduan sistem norma dinamis, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan sudut pandang teori hukum relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang tengah membangun adalah perpaduan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, diperkuat teori hukum integratif. Perpaduan ketiga inti teori hukum tersebut diyakini pertama, dapat mencegah pengaruh asing dalam proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat, dan kedua, dapat menggali lebih dalam nilai moral sosial bangsa Indonesia. Keempat, teori hukum dalam pembangunan oleh Mukhtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum pembangunan yang sangat eksis di Indonesia, dan yang menjadi satu penyebab eksisnya di Indonesia adalah karena teori hukum pembangunan tersebut diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia yang pluralistik. Teori hukum pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman, pada dasarnya memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dimensi dan ruang lingkup teori hukum pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari teori Roscoe, yaitu Law of Social Engineering. Selain itu, teori hukum pembangunan Mukhtar Kusumaatmadja juga dipengaruhi oleh cara berpikir Harold bin Laswell dan Meres S.M.C. Dougall. Kemudian teori dan cara berpikir tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Lebih detail, maka Mukhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat. Hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Berdasarkan tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada dua dimensi sebagai inti teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mukhtar Kusumaatmadja, yaitu pertama, ketertiban dan keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan suatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya. Kedua, hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Kelima, teori perlindungan hukum oleh Philippus M. Hadjon. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
Perlindungan hukum menurut Philippe Sargent ada dua bentuk. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayuman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber kepada Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Teori hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Jadi teori hukum sebagai ilmu bantu terhadap ilmu hukum atau alat teknis bagi hukum positif. Teori hukum berhasrat memahami bentuk-bentuk hukum positif serta unsur-unsur yang akan dijadikan bahan oleh hukum untuk membangun sistematikanya. Dengan kata lain, teori hukum adalah suatu keseluruhan pertanyaan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan keputusan-keputusan hukum yang dipositifkan. Dengan adanya teori hukum, maka penelitian hukum bisa dilakukan dan ilmu hukum bisa terus berkembang dan dapat menyumbangkan kepada penyempurnaan norma-norma yang berlaku. Pada akhirnya akan memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai tujuan akhir dari hukum. Menurut B. Arif Sidarta adalah teori ilmu hukum. Res teori secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejenis mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum, dan kritik ideologika terhadap hukum. Pengertian dan ciri-ciri teori hukum. Teori hukum ini adalah teori tentang tertib manusia karena dia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang strategik bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum dengan memperhatikan pendapat para ahli. Rumusan tentang disiplin teori hukum adalah sebagai berikut. Pertama, teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum. Kedua, teori hukum berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum. Ketiga, teori hukum bersinonim dengan ilmu hukum. Dari penjelasan di atas, Lili Rasidi dan Ira Tania Rasidi mencoba membedakan antara teori hukum dengan filsafat hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti ini misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting berupaya dalam memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif. Selanjutnya, Lili Rasidi dan Ira Tania menjelaskan bahwa teori hukum merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Terdapat dua pandangan besar mengenai teori hukum yang bertolak belakang, namun ada dalam satu realitas, seperti ungkapan gambaran sebuah mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. Pertama, pandangan yang didukung oleh tiga argumen, yaitu pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu, dan teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa berkaitan dengan orang atau pengamat. Hal ini membawa kita kepada pandang bahwa teori hukum itu deterministik, reduksionis, dan realistik.
Kedua, pandangan menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu sistem yang teratur, tetap merupakan sebagai suatu yang berkait dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang atau pengamat dalam memaknai hukum tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis dan postmodernis, di mana mereka memandang bahwa pada setiap waktu mengalami perubahan baik kecil maupun yang besar, evolutif maupun revolusi.